Menjalani sidang hari ini seperti apa? Kiep jangan naik-naik. Berjalannya sidang tadi lancar, pemanggilan saksi saya dan istri, tapi tadi karena sehubungan waktu, jadi yang bela sebagai saksi belum dilanjutkan, ditunda ya Pak ya? Ya, 1 minggu. Gitu. Cukup puas? Tambahan apa lagi sih Gem hari ini? Monggo deh. Ya, baik kawan-kawan semua, tadi kan sidang terbuka ya. Teman-teman lihat sendiri tadi persidangannya bagaimana. Jadi prinsipnya secara kronologis sudah disampaikan. Perbuatan-perbuatannya, unsur-unsur itu masuk semua. Ya, sehingga sebetulnya tidak ada alasan lagi nih terdakwa untuk tidak ditahan. Ya. Tapi tadi juga diingatkan lagi dengan majelis hakim bahwa dia harus menghormati persidangan ini supaya juga dia tepat waktu. Jadi kita juga minta kalau memang dia mempermainkan ini harus ditahan itu. Ya, jadi tadi sudah disampaikan, baik itu yang disampaikan saksi pelapor, ya korban, saudara Deddy Sumargo, dan juga Olive, dan satu lagi saksi sebagai korban juga. Ya, saksi satu ini korban juga Bella yang ditunda nanti minggu depan. Gitu. Ya. Cukup puas nggak Bang? Jadi itu yang tadi Cukup disampaikan. puas nggak mungkin dengan pernyataan yang sudah diberikan hari ini? Bang? Saya? Ya. Gimana ya kalau lu nanya puas ya? Gue udah gak peduli. Karena kalau gue pribadi dulu jawab ya. Masalahnya gue mau menang mau kalah itu bukan hal penting. Karena buat gue pribadi ini hanya untuk meluruskan suatu hal di mana kita semua itu harus tahu kita tidak boleh ambil orang lain punya hak. Yang bikin saya sebenarnya maju lebih jauh ini kan sebenarnya karena dia menggunakan identitas saya untuk mengambil hak dari talentnya dia. Yang mana saya mau coba untuk selesaikan, tapi saya disikapi dengan menurut saya dia tidak menghormati saya sama sekali. Jadi saya pikir kalau tindakan selanjutnya mau apa? Masa mau didiamkan gitu aja? Atau kita harus memberikan satu edukasi supaya setiap orang tuh belajar bahwa satu, nggak boleh ambil hak orang. Kedua, apalagi menggunakan nama orang lain untuk mengambil hak orang. Itu suatu hal yang kalau saya bilang picik. Ini kan proses pembelajaran. Dari awal-awal kan waktu masih statusnya belum tersangka ya. Belum tersangka sudah ada upaya-upaya. Bahkan kita yang punya inisiatif. Harusnya kan yang punya problem yang inisiatif. Ya kan itu balik ya kan. Kita yang punya inisiatif malah disikapinya berbeda. Bahkan kita dituduh datang tanpa permisi ya kan, masuk pekarangan orang. Nah, Ya, itu kan timbullah itu. akhirnya kita untuk mengedukasi masyarakat ya. Sekarang statusnya udah tersangka, udah terdakwa sekarang. Nah, sebentar lagi terpidana ya. Inilah yang tadi kita sampaikan. Jangan Pak, jangan bilang begitu. Takutnya nanti pengacaranya bilang Bapak ini mungkin. Ya, artinya sekarang ini sudah ada kebijakan. Artinya dia tidak cuma tahanan kota, ya kan? Jadi tadi pun diingatkan kalau tidak menghormati persidangan dia akan ditahan. Gitu. Sudah diingatkan oleh majelis hakim. Ya tadi udah disampaikan banyak oleh saksi korban dan semua kawan-kawan juga melihat ya persidangan itu terbuka. Bang, terkait soal total kerugian tadi sempat dipermasalahkan masalah di BAP hanya 544 juta total kerugian, sedangkan Abang mengaku 700. Bukan, jadi gini, masalah itu memang ada penggelapan yang memang secara separuhnya dilaporkan. Ada yang murni. Gitu. Jadi totalnya 700 itu kalau ditotal semua 1 miliar lebih. Jadi ada gitu nih loh. yang setengahnya doang nih yang diambil separuhnya. Ada yang diambil semuanya bos. Nah itu gitu. yang tadi gua nggak sebut. Masa yang diambil semuanya itu nggak disebutkan? Ya. Dan pengacaranya juga nggak mau nanya karena itu memberatkan dia. Memberatkan dia kan. Artinya nominal yang di BAP itu yang ada bukti validnya. Iya, itu bisa kita Intinya kita bisa pertanggungjawabkan. Selisih nominal itu tidak menjadi soal ya. Tentu kalau untuk minta densu itu ya nggak mungkin hafal juga karena transaksinya banyak. Intinya ada perbuatan pidana yang dilakukan di situ, ada pemalsuan yang dilakukan di situ, ada penggelapan yang dilakukan, itu cukup. Prinsipnya bukan berapa jumlahnya ya, Iya. Satu pun itu unsur masuk. Iya. Karena kalau dia mempermasalahkan dia mengalami kerugian ya sama gue ya, itu dari nggak ada duit. Ya. Gue yang kasih gaji
gue yang bayarin kosan, gue kasih komisi, gue kasih kerjaan, gue kasih link, gue ajarin sampai jam 5 subuh kadang-kadang gue ngajarin dia. Masa begini balasannya? Jadi kalau ditanya, lu rugi apa sih sebenarnya? Maksudnya lu ngerasa ada yang kurang gue kasih gitu, atau memang elunya yang sudah salah menggunakan kepercayaan gue sampai akhirnya lu udah nggak tahu mesti ngapain. Kan kalau waktu itu gue kasih kesempatan untuk nyelesain baik-baik, lu selesai dengan baik, masalahnya selesai. Pernah nggak ada Denny dizolimi atau difitnah dan punya kesempatan di mata hukum untuk bisa menang, saya laporin orang. Kalian pasti tahu, saya sangat tidak mau laporin orang karena saya pikir masa depan orang. Cuman kalau tidak ada ujung penyelesaiannya, sama-sama tidak bisa, maksudnya ya udah beresin, nggak mau, dan semua gimana? Artinya tidak ada upaya damai ya? Ya, gini. Upaya damai, bayangkan loh, upaya damai dari gua Inisiatif. dirugikan, gua yang datang, gua yang nyari, gua yang difitnah pula. Temen-temennya sampai ngomongin gua kalau gua tuh begini begitu, sampai ada salah satu selebriti yang ngehubungin gua mau cari usaha masuk karena kasus itu. Gua nggak usah sebut nama ya, karena dilihatnya ada peluang kasus kan, mungkin dia memanfaatin kan. Sampai saya tanya, tahu dari mana kamu? Dia bilang ini dari orangnya, katanya kamu masuk paksa. Bisa sampai ada seperti itu. Ini kan tidak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Cuma saya anggap ya sudahlah, itu nggak ada deh. Intinya adalah ini orang mau gimana nggak jelas. Dipanggil untuk selesaikan, tidak kooperatif. Habis itu ngomong macam-macam di luar. Teman-teman saya itu kan saya kenalin ke dia, akhirnya jadi teman dia. Semua berburuk sangka kepada saya. Ini ada apa? Tapi saya nggak apa-apa, maksudnya sudahlah, itu urusan pikiran lo. Lu mau berpikir baik sama atau enggak tentang gua, kalau tanggung sendiri urusan itu. Bang, ini kan ternyata ada Bella juga yang jadi korban. Iya. Kalau boleh tahu sebenarnya ada berapa yang jadi korban selain Bella sama Abang? Totalnya itu yang ketahuan, yang mengaku kepada saya itu ada 2. Ada Bella, ada satu lagi inisial K, laki-laki, di bawah talentnya dia juga. Cuman yang K itu dia tidak mau mengadukan karena menurut dia sudahlah, saya nggak mau ribut, uang saya yang hilang kasih aja dia makan gitu. Cuma kalau yang Bella dia tidak terima karena dia itu membiayai orang tuanya dari pendapatan dia, dan pada saat itu dia minta uangnya nggak dikasih. Jadi dia itu kena di hatinya banget, kok uang gue lu giniin gitu, makanya dia nggak terima. Mungkin totalnya berapa kalau Bella, Bang? Apa Bella Bella? 100 Lebih sih hampir 200 lah. Dia ngajuin ini juga. Iya. Sekarang Udah prosesnya masih terlapor berjalan di Jakarta Polres Selatan. Jakarta Selatan, masih dalam tahap penyelidikan. Ini satu lagi ya, ini perkara kan ada 2. Ini kan pidananya sedang berjalan ya. Ada lagi satu kasus perdata, itu di Pengadilan Jakarta Barat. Sebetulnya apa yang disampaikan itu, yang dia klaim bahwa ada komisi yang belum dibayarkan itu sedang digugat. Dan niatan baik dia untuk gugat juga itu juga nggak ada, dalam mediasi nggak pernah hadir. Ya, iya nggak datang. Harusnya hakim juga nanti itu udah pasti gugatan tidak diterima. Nah, cuma sekarang udah masuk pokok perkaranya. Kemudian kita juga gugat balik, ya. Di situ udah ada rekonvensi kita menggugat balik terhadap dia. Ini sedang berjalan prosesnya. Ya udah pembuktian, sebentar lagi saksi juga. Ya, jadi jelas di situ kalau bicara tadi masalah angka-angka tadi yang dia klaim nggak ada komisi yang dibayarkan, itu perdatanya ada. Harusnya itu disampaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Gitu. Kalau berkaitan dengan selisih, intinya kalau di sini ada berkaitan dengan pasal 263 dan 372. Iya. Iya. Ini lain Itu ya. soal dengan selisih itu. Intinya ada perbuatan yang dilakukan. Iya. Artinya setiap perjanjian kontrak klien abang itu abang tidak membaca ya bang ya? Gue sebenarnya baca, tapi ada beberapa yang dia tidak setorkan, gue nggak bisa baca, orang barangnya kagak ada ya. Terus kemudian dia kan sempat ngomong, saya sempat nanya sama dia, udah dibaca kontraknya Dit, gitu kan, udah cek yakin, benar yakin. Nah itu adalah salah satu bentuk tes saya sebenarnya, karena kan saya kontak langsung klien, masa saya nggak tahu harganya. Begitu dia sign bikin pemalsuan dan penggelapan itu, saya langsung bilang kena kamu, karena saya tahu waktu dia mau menikah itu celahnya udah ada. Kan saya dekat, masa kita nggak tahu ya kan? Nah, saya lihat, saya ulur, saya bilang mana kontraknya? Belum, ini soalnya begini, pandemi begini. Oke, kerjaan berikutnya kena lagi. Akhirnya dia ulangi terus karena dia rasa saya mungkin
percaya dan saya nggak tahu sama sekali. Tapi saya belum temukan bukti. Buktinya baru ketemu pas istri saya, baru saya akhirnya bisa bicara. Karena kalau nggak ada bukti, saya menzolimi nama orang.